Banyak yang mencari minuman anti nyeri sendi. Tapi, tahukah Bapak Ibu, ada juga cara sederhana yang bisa membuat jantung tetap kuat tanpa ribet. Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak Ibu di seluruh Indonesia, dari Medan sampai Makassar, dari Surabaya hingga Makassar. Semoga hari ini Bapak Ibu diberikan kesehatan, kekuatan, dan umur panjang yang penuh kebahagiaan. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe channel Rumah Sehat agar Bapak Ibu tidak ketinggalan tips-tips penting untuk kesehatan lansia. Semoga Allah selalu menjaga jantung kita tetap kuat, nafas tetap panjang, dan tubuh selalu bugar. Amin ya robbal alamin. Jantung adalah organ yang bekerja tanpa berhenti sejak kita lahir hingga akhir hayat. Tetapi sayangnya, banyak lansia berpikir bahwa ketika usia bertambah, jantung otomatis melemah. Detak menjadi tidak stabil, napas menjadi pendek, dan tubuh mudah lelah. Padahal kenyataannya, jantung manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dan tetap kuat, asal diberikan perawatan yang tepat. Banyak lansia tidak tahu bahwa mereka masih bisa menjaga kekuatan jantung bahkan di usia 70 atau 80 tahun. Dan itulah yang ingin kita bahas dengan lebih mendalam di bab pertama ini. Ketika memasuki usia lanjut, tubuh memang mengalami perubahan. Pembuluh darah menjadi kurang elastis, metabolisme melambat, dan hormon stres lebih mudah naik. Namun ini bukan alasan untuk menyerah. Justru disinilah kesempatan besar terbuka, karena kekuatan jantung ternyata lebih ditentukan oleh gaya hidup harian daripada usia itu sendiri. Banyak penelitian membuktikan bahwa lansia yang tetap aktif, makan dengan pola yang benar, dan punya rutinitas sederhana setiap hari, memiliki kondisi jantung yang jauh lebih kuat dibandingkan mereka yang pasrah pada usia. Masalah yang sering terjadi adalah banyak lansia tidak memahami bagaimana jantung bekerja. Jantung adalah pompa. Ketika dibiarkan bekerja dengan tekanan besar, misalnya karena terlalu banyak garam, kurang bergerak, atau stres, maka jantung dipaksa bekerja lebih keras daripada semestinya. Tetapi ketika tekanan berkurang, aliran darah membaik, dan tubuh bergerak lebih teratur, jantung menjadi lebih efisien. Artinya, jantung bekerja lebih ringan, tetapi lebih kuat. Di bab ini, kita ingin mengubah cara pandang bahwa menjaga jantung tidak harus sulit dan tidak harus mahal. Banyak cara sederhana yang bisa dilakukan setiap hari. Bahkan perubahan sekecil 5 menit aktivitas ringan sudah bisa meningkatkan kekuatan jantung hingga 10-20% pada lansia yang sebelumnya tidak aktif. Hal ini membuktikan bahwa jantung lansia masih sangat bisa diperbaiki dan diperkuat. Langkah pertama adalah membangun kesadaran bahwa jantung bukan hanya organ, tetapi fondasi kehidupan. Ketika jantung kuat, seluruh tubuh ikut terbantu. Pernapasan lebih lancar, tidur lebih nyenyak, pikiran lebih stabil, dan energi harian meningkat. Banyak lansia yang menganggap rasa lelah sebagai sesuatu yang wajar, padahal bisa jadi jantung mereka bekerja terlalu keras karena kebiasaan yang tidak disadari. Misalnya, terlalu banyak duduk. Kebiasaan diam terlalu lama membuat sirkulasi darah menjadi lambat. Ketika darah lambat mengalir, jantung harus memompa lebih kuat agar oksigen masuk ke seluruh tubuh. Itulah sebabnya banyak lansia merasakan dada seperti ditekan atau napas terlalu pendek padahal tidak sedang melakukan apa-apa. Padahal cukup dengan berdiri 2-3 menit setiap 1 jam sudah membantu melancarkan aliran darah dan mengurangi beban jantung secara signifikan. Selain itu, banyak lansia tidak menyadari bahwa kualitas minum juga mempengaruhi kekuatan jantung. Tubuh yang kekurangan cairan membuat darah menjadi lebih kental. Ketika darah kental, jantung harus memompa lebih kuat untuk mendorongnya ke seluruh tubuh. Banyak kasus di mana lansia merasa pusing, lemas, atau jantung berdebar, tetapi penyebabnya bukan penyakit, melainkan kurang minum. Minum 6-8 gelas air sederhana setiap hari bisa membuat jantung bekerja lebih mudah. Kunci lain untuk menjaga jantung adalah memahami bahwa setiap bagian tubuh saling terhubung. Ketika pikiran stres, hormon fight or flight naik dan jantung ikut terpacu. Ketika terlalu banyak makanan asin,
tubuh menahan cairan dan jantung menanggung bebannya. Ketika kurang bergerak, otot melemah, dan jantung harus menggantikan kerja otot dalam menjaga aliran darah. Jadi jika ingin jantung tetap kuat, hal-hal sekecil seperti pikiran tenang, tidur cukup, dan gerakan ringan harus berjalan bersama. Bab pertama ini menegaskan bahwa jantung lansia masih bisa diperkuat. Dan yang lebih hebat lagi, perubahannya bisa dirasakan hanya dalam 7-14 hari meski dimulai dari kebiasaan paling sederhana. Banyak lansia yang melaporkan bahwa setelah mulai melakukan rutinitas ringan seperti pernapasan teratur, minum cukup, berjalan 5 menit, atau mengurangi garam, napas mereka terasa jauh lebih lega dan tubuh terasa lebih ringan. Jadi langkah awalnya adalah percaya bahwa jantung Bapak Ibu masih bisa menjadi kuat. Setelah keyakinan itu terbentuk, barulah kebiasaan-kebiasaan sehat di bab-bab selanjutnya bisa memberikan hasil terbaik. Banyak lansia tidak sadar bahwa napas pendek yang sering dianggap hal biasa adalah tanda awal bahwa jantung mulai bekerja lebih keras dari seharusnya. Napas pendek bukan hanya soal paru-paru, tapi lebih sering soal jantung yang berjuang memompa darah ke seluruh tubuh. Dan sayangnya, banyak orang baru menyadari ini setelah kondisi memburuk. Pada bab ini, kita akan membahas cara sederhana yang bisa dilakukan setiap hari untuk memperbaiki kapasitas napas tanpa harus olahraga berat, tanpa alat medis mahal, dan tanpa obat-obatan. Salah satu cara menjaga jantung tetap kuat adalah dengan latihan pernapasan perlahan. Mungkin terdengar sederhana, tapi penelitian menunjukkan bahwa ketika lansia melakukan napas perlahan 5 menit sehari, tekanan pada jantung berkurang, detak menjadi lebih stabil, dan rasa cepat lelah ikut menurun. Latihan napas yang benar membantu tubuh mendapatkan oksigen lebih banyak, menenangkan sistem syaraf, dan membuat jantung memompa lebih efisien. Mari bayangkan Anda duduk di kursi yang nyaman, punggung tegak, bahu rileks. Tutup mata perlahan, lalu tarik napas pelan selama 4 detik. Rasakan udara masuk memenuhi paru-paru. Tahan 2 detik, lalu hembuskan selama 6 detik. Biarkan tubuh Anda mengikuti ritme ini, ulangi 10 kali. Hanya butuh 3-5 menit, tetapi efeknya luar biasa. Banyak lansia yang mencoba latihan ini melaporkan jantung terasa lebih ringan, kepala tidak mudah pusing, dan tubuh lebih bertenaga untuk beraktivitas. Mengapa latihan ini begitu kuat? Karena ketika kita memperlambat napas, tubuh mengaktifkan sistem yang disebut parasympathetic response, mode relaksasi alami tubuh. Ketika mode ini aktif, pembuluh darah melebar sedikit, aliran darah menjadi lebih lancar, dan jantung tidak perlu bekerja sekeras sebelumnya. Bayangkan seperti memberi istirahat singkat kepada jantung setiap hari. Namun napas perlahan hanyalah salah satu bagian dari strategi menjaga jantung kuat. Lansia juga perlu memperhatikan pola aktivitas harian. Banyak lansia menghabiskan waktu terlalu lama duduk. Padahal jantung sangat suka ketika tubuh bergerak perlahan tapi rutin. Anda tidak perlu olahraga berat. Cukup berdiri setiap 30 menit, lakukan 20 langkah kecil di tempat, atau ayunkan tangan selama 1 menit. Gerakan kecil ini seperti pompa tambahan bagi sirkulasi darah Anda. Selain itu, coba perhatikan cara Anda berdiri dan berjalan. Postur bungkuk membuat paru-paru tertekan dan jantung bekerja lebih keras. Saat Anda berdiri, usahakan bahu sedikit terbuka dan dada tidak tertutup. Ini membantu tubuh mendapatkan lebih banyak oksigen. Dan saat berjalan, cobalah irama langkah yang stabil bukan tergesa-gesa. Gerakan perlahan tapi konsisten adalah teman terbaik jantung lansia. Beberapa lansia juga mengabaikan hidrasi. Padahal kekurangan cairan membuat darah lebih kental, sehingga jantung harus memompa lebih kuat. Minum air hangat 1-2 gelas setelah bangun pagi dapat membantu jantung bekerja dengan lebih ringan sepanjang hari. Dan ya, air hangat lebih nyaman bagi tubuh lansia dibanding air dingin. Dan yang tidak kalah penting, tidur yang cukup. Banyak lansia tidur terlalu larut atau sering terbangun. Padahal saat tidur, jantung mendapat waktu untuk memperbaiki diri. Jika Anda sulit tidur, lakukan latihan napas perlahan yang tadi dibahas. Itu juga membantu tidur lebih cepat. Ingat, menjaga jantung tidak harus sulit. Tidak perlu alat mahal, tidak perlu obat, tidak perlu latihan berat.
Cukup napas yang lebih teratur, gerakan kecil rutin, postur yang lebih baik, minum air hangat, dan tidur yang cukup. Jika ini dilakukan setiap hari, jantung Anda akan berterima kasih. Kekuatan jantung bukan ditentukan oleh usia, tetapi oleh kebiasaan kecil yang Anda lakukan secara konsisten. Bab ini mengajak Anda untuk mulai dari yang paling mudah, napas yang lebih panjang dan lebih perlahan. Lakukan hari ini, ulangi besok, dan lihat perubahan besar dalam beberapa minggu. Banyak lansia merasa sesak, cepat lelah, atau jantung berdebar hanya karena satu hal sederhana yang jarang disadari: pembuluh darah yang mulai kaku. Ketika pembuluh darah kehilangan kelenturannya, jantung harus memompa lebih keras agar darah tetap mengalir. Inilah yang membuat jantung bekerja seperti mesin tua yang terus dipaksa berjalan cepat. Padahal sebenarnya, keluhan ini bisa dicegah dan diperbaiki dengan kebiasaan harian yang sangat mudah. Tanpa obat, tanpa peralatan, tanpa aktivitas berat. Salah satu penyebab utama pembuluh darah kaku adalah kurangnya sirkulasi akibat terlalu lama duduk. Banyak lansia duduk berjam-jam tanpa memindahkan kaki, membuat darah berkumpul di bawah tubuh. Darah yang mengalir lambat membuat dinding pembuluh darah kehilangan elastisitasnya. Ibarat selang air yang tidak pernah dialiri air, lama-lama ia mengeras. Karena itu, apapun aktivitas Anda, usahakan bergerak sedikit setiap 20 hingga 30 menit. Tidak perlu berjalan jauh, bahkan menggoyangkan kaki atau menggerakkan pergelangan tangan saja sudah sangat membantu. Cara lain melembutkan pembuluh darah adalah dengan heat therapy sederhana, sesuatu yang sangat cocok dilakukan oleh lansia. Cukup rendam kaki dalam air hangat selama 10 hingga 12 menit setiap sore. Air hangat membantu memperlebar pembuluh darah kecil, memperbaiki sirkulasi, dan memberi sinyal pada jantung untuk tidak memompa terlalu keras. Banyak lansia yang rutin melakukan ini melaporkan mereka merasa lebih hangat, lebih ringan, dan tidurnya jauh lebih nyenyak di malam hari. Selain itu, salah satu hal penting yang sering dilupakan adalah konsumsi cairan. Lansia cenderung minum lebih sedikit karena tidak merasa haus. Padahal, kurang minum membuat darah menjadi lebih pekat sehingga jantung harus bekerja lebih keras. Idealnya, konsumsi air hangat 6 hingga 8 gelas per hari atau sesuaikan dengan aktivitas Anda. Air hangat membantu memperlancar aliran darah dan membuat pembuluh darah tetap lentur. Anda juga bisa menambahkan seiris jahe atau lemon untuk memberikan sensasi hangat yang nyaman. Sebuah kebiasaan sederhana lain yang sangat bermanfaat bagi elastisitas pembuluh darah adalah senam jari-jari kaki dan tangan. Gerakan kecil ini meningkatkan aliran darah ke ujung-ujung tubuh. Duduk tegak, lalu tarik jari kaki ke arah tubuh dan tahan 3 detik. Lepaskan, lalu arahkan ke bawah. Ulangi 10 kali. Untuk tangan, kepalkan jari perlahan lalu buka dengan rentang lebar. Gerakan kecil ini mungkin terlihat sederhana, tetapi kemampuan tubuh mengalirkan darah dari bagian kecil ke besar mempengaruhi kesehatan jantung secara keseluruhan. Jantung sangat menyukai gerakan ritmis. Jadi, untuk lansia yang tidak kuat berjalan jauh, cobalah melakukan marching ringan di tempat sambil duduk. Angkat satu kaki sekitar 10 cm, turunkan, lalu ganti kaki lainnya. Lakukan selama 1 menit, istirahat, lalu ulangi 3 kali. Ini tidak hanya membuat pembuluh darah lebih lentur, tetapi juga membantu menjaga kekuatan otot betis, otot yang berfungsi sebagai pompa kedua setelah jantung. Tidak kalah penting adalah manajemen stres sederhana. Ketika stres, pembuluh darah otomatis menyempit karena hormon stres seperti kortisol meningkat. Inilah yang membuat jantung berdegup lebih cepat. Lansia bisa mengurangi stres hanya dengan 3 hal: melakukan pernafasan perlahan, mengusap dada bagian kiri sambil menarik napas dalam, atau mendengarkan musik instrumental lembut sebelum tidur. Aktivitas ini memberi sinyal pada tubuh untuk rileks dan melebarkan pembuluh darah secara alami. Dan yang sering diabaikan, paparan cahaya matahari pagi. Hanya 10 menit paparan sinar matahari membantu tubuh menghasilkan nitric oxide,
senyawa alami yang membantu melemaskan pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Banyak lansia yang rajin berjemur pada pukul 7 hingga 9 pagi, merasakan tubuhnya terasa lebih hangat, lebih bertenaga, dan jantung lebih stabil. Pembuluh darah yang lentur bukan hanya membuat jantung lebih kuat, tetapi juga membantu mencegah pusing mendadak, kesemutan kaki, serta kram kaki yang sering dialami lansia. Perubahan kecil inilah yang membuat perbedaan besar. Ingat, Anda tidak bisa mengubah usia, tetapi Anda bisa mengubah kebiasaan yang mempengaruhi kesehatan jantung. Mulailah hari ini fokus bukan hanya pada jantung, tetapi juga aliran darahnya. Jantung yang kuat hanya mungkin terjadi ketika pembuluh darah tetap lentur, hangat, dan aktif setiap hari. Banyak lansia merasakan sendi terasa panas, kaku, atau nyeri terutama saat bangun tidur atau setelah duduk lama. Rasa tidak nyaman ini sering dianggap sebagai wajar karena faktor usia. Padahal penyebab utamanya adalah peradangan ringan yang terus berlangsung di dalam sendi. Peradangan ini bukan seperti luka yang terlihat dari luar, tetapi lebih seperti bara kecil yang terus menyala di dalam tulang dan jaringan sendi. Jika tidak ditenangkan, bara kecil ini dapat melemahkan mobilitas, memperlambat langkah, dan membuat tubuh mudah lelah. Peradangan sendi lansia biasanya muncul karena beberapa faktor: kekurangan gerak, makanan tinggi minyak, kurang minum, stres, dan kerusakan pelan-pelan pada tulang rawan. Namun kabar baiknya, peradangan ini bisa dikendalikan dengan kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan di rumah tanpa obat. Yang penting bukan seberapa berat latihannya, tetapi seberapa konsisten dilakukan. Cara yang sangat efektif untuk meredakan peradangan adalah gerakan mobilisasi sendi lembut. Mulailah dengan duduk tegak di kursi. Angkat satu lutut perlahan ke arah dada. Tahan 2 detik, lalu turunkan. Lakukan 10 kali, kemudian ganti kaki. Gerakan ringan ini meningkatkan aliran cairan sinovial, pelumas alami sendi, sehingga sendi terasa lebih licin dan tidak gampang kaku. Lansia yang rutin melakukan mobilisasi ini biasanya melaporkan lutut terasa lebih ringan dalam waktu beberapa hari saja. Selain itu, sangat penting memberi waktu pada sendi untuk hangat. Sendi yang hangat lebih mudah bergerak dan lebih cepat pulih dari peradangan. Anda dapat menggunakan handuk hangat, kompres hangat, atau botol air hangat. Tempelkan di area yang sering nyeri, lutut, pinggang, atau tangan, selama 10 menit. Panas lembut ini membantu melebarkan pembuluh darah kecil di sekitar sendi, mempercepat pembuangan zat sisa penyebab nyeri, dan mengalirkan nutrisi yang dibutuhkan untuk penyembuhan. Banyak lansia merasa efeknya langsung, sendi terasa lebih ringan dan nyaman. Untuk lansia yang sendinya cepat nyeri saat berjalan, lakukan latihan low impact, seperti mengangkat tumit dan jari kaki secara bergantian. Berdirilah sambil berpegangan pada kursi. Angkat tumit hingga berdiri di ujung jari kaki selama 3 detik, lalu turunkan. Kemudian, angkat ujung jari kaki sambil tumit tetap menyentuh lantai. Latihan ini memperkuat otot betis dan otot sekitar lutut, yang merupakan penopang utama sendi. Otot yang lebih kuat berarti beban sendi lebih ringan, dan resiko peradangan menurun drastis. Faktor lain yang sering diabaikan adalah kualitas tidur. Ketika tidur terganggu, hormon pemicu peradangan meningkat. Lansia sebaiknya tidur 6 hingga 8 jam setiap malam atau setidaknya beristirahat dalam posisi yang nyaman. Jika sulit tidur, lakukan pernapasan perlahan. Tarik napas 4 detik, tahan 2 detik, buang 6 detik. Ulangi 10 kali. Pernapasan ini menurunkan hormon stres yang selama ini membuat peradangan lebih parah. Selain gerakan, pola makan juga sangat mempengaruhi kondisi sendi. Makanan sangat berminyak dan terlalu manis dapat memperparah peradangan. Sebaliknya, makanan sederhana seperti jahe, kunyit, temulawak, ikan kecil kaya omega 3, dan sayuran hijau membantu tubuh menenangkan peradangan secara alami. Anda tidak perlu diet ketat, cukup tambahkan 1 makanan anti-inflamasi setiap hari. Misalnya pagi hari minum air hangat dengan sedikit jahe, atau makan sayur hijau sekali sehari. Perubahan kecil namun konsisten ini memberikan efek besar dalam jangka panjang. Untuk mempercepat pemulihan, jangan lupa melakukan stretching lembut, terutama setelah duduk lama.
Duduklah tegak, rentangkan kaki ke depan dan tarik ujung jari kaki ke arah tubuh. Anda tidak perlu memaksakan tubuh menyentuh kaki. Cukup sampai terasa sedikit tegang. Tahan 10 detik, lalu lepaskan. Gerakan peregangan ini membantu mengurangi kekakuan dan menjaga sendi tetap lentur, terutama di bagian lutut dan pergelangan kaki. Dan yang paling penting, hindari menahan nyeri terlalu lama. Banyak lansia yang memilih diam dan menahan sakit. Padahal, semakin lama nyeri ditahan, semakin sulit sendi pulih. Jika merasa tidak nyaman, hentikan aktivitas, istirahat sebentar, lalu lanjutkan dengan gerakan yang lebih ringan. Dengarkan sinyal tubuh. Tubuh lansia tidak butuh dipaksa, tetapi dirawat dengan ritme lembut dan konsisten. Peradangan sendi bukanlah takdir yang harus diterima. Ia bisa diturunkan, dikendalikan, bahkan diredakan asalkan sendi diberikan 3 hal: gerakan lembut, kehangatan, dan nutrisi yang tepat. Dengan perawatan sederhana ini, banyak lansia kembali dapat berjalan lebih ringan, bangun tidur tanpa kaku, dan menjalani hari tanpa rasa takut akan nyeri yang tiba-tiba muncul. Ketika usia mulai memasuki 55 tahun ke atas, jantung bekerja lebih keras daripada yang disadari. Pembuluh darah mulai kurang elastis, aliran darah sedikit melambat, dan kadang muncul rasa cepat lelah saat berjalan atau menaiki tangga. Namun banyak lansia tidak tahu bahwa makanan sehari-hari yang sederhana dan murah sebenarnya dapat menjadi pelindung utama jantung. Tidak perlu makanan mahal, tidak perlu suplemen yang rumit, cukup pola makan yang penuh perhatian. Pertama, kita mulai dari makanan yang sering dilupakan. Sayuran hijau seperti bayam, kangkung, dan sawi. Sayuran ini kaya magnesium dan kalium, mineral yang membantu menjaga ritme jantung tetap stabil. Lansia yang rutin makan sayuran hijau minimal 1 porsi sehari, umumnya lebih jarang merasakan jantung berdebar tidak jelas atau cepat lelah. Sayuran hijau juga membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, sehingga jantung tidak terbebani secara berlebihan. Selain sayuran hijau, ada satu kelompok makanan yang sangat ramah bagi jantung lansia. Ikan-ikan lokal kecil seperti ikan pindang, ikan layang, ikan kembung, dan ikan teri. Ikan kecil ini sangat kaya omega-3, nutrisi yang menurunkan peradangan pada pembuluh darah dan membantu jantung memompa darah dengan lebih ringan. Konsumsi ikan 2-3 kali seminggu dapat mengurangi resiko masalah jantung secara signifikan. Tidak perlu ikan mahal, justru ikan lokal yang murah sering memiliki kandungan omega-3 yang jauh lebih baik. Kemudian, ada makanan yang sering dianggap sepele tapi sebenarnya penting. Buah-buahan dengan warna cerah seperti pepaya, jeruk, pisang, apel, dan melon. Buah-buahan ini mengandung antioksidan tinggi yang membantu membersihkan pembuluh darah dari radikal bebas. Bayangkan, antioksidan seperti tukang bersih-bersih di dalam tubuh yang bekerja membersihkan sisa-sisa yang bisa menyumbat pembuluh darah. Dengan pembuluh darah yang lebih bersih, jantung tidak perlu memompa sekumat sebelumnya. Salah satu kunci penting lain adalah mengurangi garam. Banyak lansia yang tidak menyadari bahwa garam merupakan salah satu pemicu utama tekanan darah tinggi. Mungkin rasanya kurang mantap kalau makanan kurang asin, tetapi tubuh lansia tidak lagi kuat menghadapi lonjakan tekanan darah. Cobalah mengurangi sedikit demi sedikit. Bisa diganti dengan bumbu lain seperti bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, atau daun jeruk. Bumbu dapur ini bukan hanya menambah rasa, tetapi juga membantu menurunkan peradangan dan mendukung kesehatan jantung. Minuman pun memegang peran, terutama air putih. Banyak lansia minum kurang dari 6 gelas per hari tanpa disadari. Padahal, darah yang lebih kental karena kurang cairan membuat jantung bekerja lebih keras. Meningkatkan minum 1-2 gelas saja setiap hari sudah dapat membantu jantung bekerja lebih ringan. Untuk yang sulit minum air putih, bisa ditambahkan irisan lemon atau jahe untuk memberi rasa segar dan hangat. Ada juga makanan yang harus dikendalikan, bukan ditinggalkan sepenuhnya, seperti gorengan, makanan bersantan berat, dan daging berlemak. Bukan berarti tidak boleh dimakan, tetapi usahakan tidak setiap hari. Seminggu sekali masih aman, tetapi jika setiap hari, pembuluh darah bisa mengalami penumpukan lemak yang membuat jantung bekerja lebih berat.
Seimbangkan dengan makan makanan ringan dan bersih pada hari-hari lainnya. Kebiasaan makan teratur juga mempengaruhi kesehatan jantung. Banyak lansia yang makan hanya 2 kali sehari atau makan terlalu banyak di malam hari. Pola makan seperti ini membuat jantung bekerja tidak stabil. Idealnya adalah makan 3 kali sehari dalam porsi kecil hingga sedang, tidak berlebihan. Ini membantu menjaga gula darah tetap stabil, yang pada akhirnya membuat jantung bekerja lebih rileks. Selain makanan, cara memasak juga penting. Alih-alih menggoreng, cobalah metode memasak lain yang lebih ramah jantung seperti menumis sedikit minyak, merebus, mengukus, atau memanggang. Dengan sedikit perubahan cara memasak, lansia dapat mengurangi asupan minyak berlebih tanpa harus mengorbankan rasa. Makanan bukan hanya tentang rasa dan kenyang. Bagi lansia, makanan adalah obat alami yang memberi kekuatan setiap hari. Tidak perlu diet ekstrim, tidak perlu makanan mahal. Cukup dengan memilih makanan yang sederhana, bersih, dan alami. Jantung akan terasa lebih kuat, napas lebih panjang, dan tubuh tidak cepat lelah. Dengan pola makan yang tepat, banyak lansia kembali mampu berjalan lebih jauh, beraktivitas lebih lama, dan menikmati hidup dengan tubuh yang lebih bertenaga. Yang paling penting adalah konsistensi. Makanan sehat hanya memberi manfaat bila dilakukan setiap hari. Tidak apa-apa memulai sedikit demi sedikit. 1 piring sayur per hari, 1 jenis ikan lokal 2 kali seminggu, kurangi garam sedikit, minum air sedikit lebih banyak. Itu sudah cukup untuk mulai membantu jantung bekerja lebih ringan. Perubahan sederhana yang dilakukan setiap hari menghasilkan kesehatan besar dalam jangka panjang. Banyak lansia mengira menjaga jantung hanya tentang makanan dan obat. Padahal, ada satu hal yang sering terlupakan, tetapi efeknya luar biasa besar. Latihan pernafasan dan gerakan ringan yang membantu jantung bekerja lebih stabil. Latihan ini tidak memerlukan tenaga besar, tidak membuat kelelahan berlebihan, dan bisa dilakukan di mana saja. Di kursi, di teras rumah, bahkan sambil menonton televisi. Kuncinya hanyalah konsistensi. Salah satu latihan paling sederhana adalah pernafasan 4-4-6. Caranya, tarik nafas perlahan selama 4 detik, tahan selama 4 detik, lalu hembuskan perlahan selama 6 detik. Latihan ini membantu menenangkan sistem saraf, menurunkan ketegangan, dan memberi sinyal kepada jantung untuk bekerja lebih santai. Banyak lansia yang merasakan hasilnya dalam waktu 1-2 minggu. Jantung tidak mudah berdebar, tidur lebih nyenyak, dan pikiran lebih tenang. Pernafasan ini bisa dilakukan 3 hingga 5 kali sehari, masing-masing 2 hingga 3 menit saja. Selain pernafasan, ada gerakan ringan yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan aliran darah tanpa membuat jantung terbebani. Salah satunya adalah latihan mengayuh kaki di udara. Duduk tegak di kursi, angkat kedua kaki sedikit ke depan, lalu lakukan gerakan seperti sedang mengayuh sepeda. Lakukan selama 15 hingga 20 detik, istirahat, kemudian ulangi hingga 3 kali. Latihan ini membantu peredaran darah di kaki, mengurangi resiko bengkak, dan memudahkan jantung memompa darah kembali ke seluruh tubuh. Gerakan lain yang sangat dianjurkan adalah angkat tangan perlahan ke atas kepala. Duduk tegak, kedua tangan di samping tubuh. Angkat perlahan ke atas sambil menarik nafas, kemudian turunkan sambil menghembuskan nafas. Lakukan 10 hingga 12 kali. Gerakan sederhana ini membuka rongga dada, memberi lebih banyak ruang bagi paru-paru untuk mengembang, dan meningkatkan kapasitas oksigen. Semakin baik paru-paru bekerja, semakin ringan beban jantung. Latihan yang tidak kalah penting adalah memutar bahu. Banyak lansia mengalami ketegangan di bahu karena posisi duduk yang terlalu lama atau kurang aktivitas. Ketegangan ini membuat nafas lebih pendek dan jantung bekerja lebih keras. Putar bahu ke depan 10 kali, lalu ke belakang 10 kali. Gerakan kecil ini melepas ketegangan, memperbaiki postur, dan memberi rasa ringan pada leher serta punggung atas. Untuk lansia yang ingin menjaga jantung tetap kuat, latihan berdiri duduk secara perlahan dari kursi adalah salah satu latihan terbaik. Latihan ini membantu menguatkan otot paha dan pinggul yang merupakan bagian penting untuk menopang tubuh. Otot yang kuat berarti jantung tidak perlu memompa darah terlalu keras selama aktivitas fisik. Lakukan latihan berdiri duduk 5 hingga 8 kali per sesi dengan pegangan kursi jika diperlukan. Selain gerakan fisik, sangat penting menjaga tubuh tetap rileks.
Stres tidak terlihat, tetapi sangat membebani jantung. Karena itu, latihan sederhana seperti merilekskan wajah bisa sangat bermanfaat. Tutup mata selama 10 detik, kendorkan otot wajah, lalu tarik nafas pelan. Banyak lansia tidak menyadari betapa tegangnya otot wajah, padahal ketegangan kecil ini memberi sinyal stres kepada jantung. Dengan merilekskan wajah, jantung mendapatkan kesempatan untuk bekerja lebih lembut. Untuk lansia yang sering merasa cemas, ada latihan lain yang dapat membantu, yaitu mengetuk dada bagian tengah secara perlahan. Gunakan ujung jari, ketuk area dada tengah secara lembut selama 20 hingga 30 detik sambil bernafas pelan. Latihan ini membantu merangsang sistem saraf parasimpatis sehingga tubuh masuk mode tenang. Banyak lansia melaporkan bahwa latihan ini mengurangi rasa sesak, membuat nafas lebih panjang, dan membantu meredakan detak yang terasa cepat. Salah satu latihan favorit lansia adalah jalan ringan 5 menit. Tidak perlu lama, cukup jalan santai di halaman atau dalam rumah selama 5 menit. Jalan ringan membantu melatih jantung agar tetap aktif tanpa kelelahan. Penting untuk tidak memaksakan kecepatan. Langkah pelan dan ritme yang stabil jauh lebih bermanfaat daripada berusaha cepat tetapi membuat nafas terengah-engah. Gabungan antara pernafasan, gerakan ringan dan relaksasi ini menciptakan kondisi tubuh yang seimbang. Jantung tidak dipaksa bekerja keras tetapi tetap aktif. Tubuh tidak ditekan stres tetapi tetap bertenaga. Dengan latihan yang teratur, banyak lansia merasakan tubuh lebih enteng, nafas lebih panjang, dan jantung lebih stabil selama beraktivitas. Yang paling penting, jangan berusaha melakukan semua latihan sekaligus. Pilih 2 atau 3 latihan yang paling nyaman. Lakukan setiap hari selama 5 hingga 10 menit. Jika sudah terbiasa, tambahkan latihan lain secara bertahap. Tubuh lansia tidak membutuhkan latihan berat. Yang dibutuhkan adalah latihan ringan, lembut, namun konsisten. Dengan cara ini, jantung tetap kuat dan tubuh tetap aktif hingga usia lanjut. Banyak lansia tidak menyadari bahwa kondisi jantung saat malam hari sangat menentukan kesehatan di pagi harinya. Bila tubuh tidak benar-benar rileks, jantung bekerja lebih keras meski sedang tidur. Inilah mengapa sebagian lansia bangun dengan perasaan lelah, pusing ringan, atau dada terasa kurang nyaman. Padahal tidur seharusnya menjadi waktu jantung mendapatkan istirahat terbesar. Namun kabar baiknya ada kebiasaan sederhana yang dapat dilakukan setiap malam agar jantung tetap kuat. Kebiasaan pertama yang sangat penting adalah mengurangi aktivitas berat 2 jam sebelum tidur. Bukan berarti harus duduk diam, tetapi hindari pekerjaan yang membuat tubuh tegang seperti menyapu terlalu lama, mengangkat barang, atau menonton berita yang memicu pikiran. Jantung membutuhkan waktu untuk menurunkan ritme kerja sebelum masuk ke mode tidur. Ketika ritme ini diturunkan perlahan, tidur menjadi lebih nyenyak dan detak jantung stabil sepanjang malam. Kebiasaan berikutnya adalah meminum air hangat. Tidak perlu banyak, cukup setengah gelas. Air hangat membantu memperlancar aliran darah, menenangkan sistem syaraf, dan memberi rasa nyaman di dada. Lansia yang minum air hangat sebelum tidur biasanya lebih jarang mengalami kram atau nyeri pada kaki di malam hari. Namun penting untuk tidak meminumnya terlalu banyak agar tidak sering ke kamar mandi. Lalu ada kebiasaan yang sering diremehkan, yaitu merapikan posisi tidur. Posisi tidur mempengaruhi kualitas pernafasan dan beban pada jantung. Posisi terbaik adalah tidur miring ke kiri. Posisi ini memberi ruang lebih luas bagi jantung untuk memompa, melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh, dan membantu perut mencerna makanan dengan lebih tenang. Jika sulit tidur miring, gunakan bantal kecil di antara lutut agar tubuh merasa lebih stabil. Selain posisi tidur, cahaya kamar juga mempengaruhi kondisi jantung lansia di malam hari. Cahaya terlalu terang membuat otak merasa masih harus aktif. Sebaliknya, cahaya redup membuat tubuh lebih cepat masuk ke mode tenang. Gunakan lampu tidur dengan warna kuning lembut atau matikan lampu utama. Ketika otak rileks, jantung juga ikut bekerja dengan lebih ringan. Langkah lain yang sangat bermanfaat adalah stretching 5 menit sebelum tidur. Gerakan sederhana seperti merentangkan tangan ke atas, memutar pergelangan kaki atau mengangkat bahu perlahan akan melemaskan otot yang tegang sepanjang hari. Ketika otot rileks, jantung dapat memompa darah tanpa harus melawan ketegangan tubuh. Stretching sebelum tidur meningkatkan kualitas tidur hingga 30%, terutama bagi lansia dengan keluhan nyeri atau pegal. Untuk lansia yang sering merasa gelisah di malam hari, ada satu kebiasaan sederhana tetapi sangat menenangkan, yaitu latihan pernafasan perlahan 4-6. Tarik nafas selama 4 detik,
Buang nafas selama 6 detik. Ulangi 10 kali. Ini memberi sinyal kuat kepada tubuh bahwa waktunya beristirahat. Selain membantu tidur lebih cepat, teknik ini juga menurunkan tekanan darah secara alami. Hal lain yang sangat menentukan adalah menghindari makan berat terlalu malam. Makan berat sebelum tidur membuat perut bekerja lebih keras, sehingga jantung ikut menerima beban lebih besar. Jika merasa lapar, lebih baik makan buah potong, yogurt, atau roti gandum. Makanan ringan ini memberi energi cukup tanpa membebani sistem pencernaan dan jantung. Pastikan pula kamar memiliki sirkulasi udara yang baik. Ruangan pengap membuat jantung bekerja lebih keras karena kadar oksigen lebih rendah. Buka sedikit jendela sebelum tidur atau gunakan kipas angin dengan angin lembut. Kualitas udara yang baik membantu jantung beristirahat dengan maksimal. Dan yang sering dilupakan adalah persiapan mental sebelum tidur. Lansia yang membawa kekhawatiran, amarah, atau kecemasan ke tempat tidur biasanya mengalami detak jantung cepat, sulit tidur, dan mimpi tidak nyaman. Untuk itu, lakukan kebiasaan sederhana. Duduk sebentar di tepi tempat tidur, ucapkan 3 hal yang disyukuri hari ini, lalu tarik nafas perlahan. Pikiran yang tenang membuat jantung bekerja lebih ringan sepanjang malam. Kebiasaan malam hari yang konsisten memberikan dampak besar. Banyak lansia merasakan perubahan drastis setelah 2 minggu. Bangun tidur lebih segar, jantung terasa lebih ringan, dan tubuh tidak mudah pegal. Ini membuktikan bahwa jantung tidak hanya dirawat dengan makanan dan obat, tetapi juga dengan rutinitas lembut sebelum tidur. Inilah pesan terbesar dari perjalanan ini. Perubahan sederhana yang dilakukan setiap hari jauh lebih kuat daripada satu perubahan besar yang sulit dipertahankan. Anda tidak harus melakukan semua kebiasaan sekaligus. Pilih 2 atau 3 yang paling cocok, lakukan setiap hari, dan rasakan perubahan dalam 2 hingga 3 minggu. Jantung Anda akan mulai terasa lebih ringan, langkah menjadi lebih stabil, dan tubuh terasa lebih hangat. Anda tidak berjalan sendirian. Banyak lansia lainnya juga sedang berusaha memperbaiki kebiasaan mereka. Dan setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Tidak ada kata terlambat. Jantung Anda telah menemani Anda puluhan tahun, bekerja tanpa berhenti. Sekarang saatnya Anda memberinya perawatan yang lembut, perhatian yang tulus, dan kebiasaan yang menyehatkan. Dengan begitu, kehidupan di usia senja akan terasa lebih bermakna, lebih nyaman, dan lebih kuat.